Ibu bapak, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Prapaskah II tahun liturgi B dengan tema Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum Anda memasuki gereja telah dibagikan amplop kosong. Dengan kerendahan hati, kami mohon untuk mengisi dana atau uang secara sukarela dan mengembalikan seusai misa di kotak yang telah disiapkan di depan pintu masuk gereja. Dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk kegiatan Paskah, liturgi, dan non-liturgi. Atas kemurahan hati saudara-saudari diucapkan terima kasih. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dilayani oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SCY, Kor dari lingkungan Santo Agustinus, tata laksana dari Ibu-Ibu Wanita Katolik RI DPC San Frades. Sekarang marilah kita siapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri. Dalam perayaan Ekaristi pada pagi ini kita mengucap syukur bersama Fransisia Gresimi Japa yang berulang tahun. Semoga ia diberkati dengan kesehatan yang baik, karir yang berhasil, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang telah berpulang. Kita berdoa bersama keluarga mereka. Kita berdoa untuk Sylvester Tommy Wonggo, Pak Hieronymus Pahala Lumbantoruan, dan Daniel Yangci. Semoga semua saudara yang telah berpulang berbahagia bersama Bapa di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam audiensi umum beberapa waktu yang lalu, Paus Fransiskus mengingatkan kita semua agar tidak jatuh dalam godaan untuk mencari nilai-nilai yang palsu yang sering memperdaya kita, kesenangan yang memikat egoisme diri kita. Bila kita tergoda dan terikat oleh nilai-nilai palsu ini, kita seringkali lalu tidak mau berpegang pada nilai yang sejati. Mengganti kebahagiaan bersama keluarga diganti dengan kesenangan sendiri. Ketekunan daya tahan diganti dengan jalan pintas. Maka nilai-nilai yang palsu ini sering membawa kita ke dalam kedosaan. Maka mari dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon kekuatan Tuhan agar kita lebih didekatkan kepada nilai sejati yang menjadi pegangan hidup kita. Kita mohon pengampunan atas segala dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Sebab dialah Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak Ishak, maka
Allah mencobai Abraham. Allah berfirman kepada Abraham, "Abraham." Abraham menyaut, "Ya Tuhan." Sabda Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Maka sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Saut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor anak domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu dan dipersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau menaati sabdaku." Demikianlah sabda Tuhan. Aku boleh berjalan
akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak menganugerahkan segalanya bersama anaknya itu kepada kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah wafat? Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Dari dalam awan terdengarlah suara Allah Bapa. Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara tentang bagaimana Ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bersama-sama mereka naik ke gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja.
Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sebentar merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Bapak Ibu mungkin merasa aneh, mengapa di masa Prapaskah, pada saat kita sedang merenungkan sengsara, penderitaan, kok bacaannya justru tentang kemuliaan. Harusnya kemuliaan kan dibacakan nanti, mengapa justru saat ini dibacakan? Mari kita renungkan pertanyaan ini, kita cari jawabannya agar kita bisa memahami sabda Tuhan dengan baik. Begini, ada seorang ayah mempunyai seorang anak sudah kelas 12, kelas 3 SMA. Pada waktu mulai kelas 3 itu, si ayah mengatakan, "Nak, kalau nanti kamu lulus dan kamu 3 besar rankingnya, ayah akan belikan kamu motor kesukaanmu, motor baru," katanya. Si anak ini merasa kalau nanti dia rank 3 besar rankingnya, dia akan begitu bahagia. Tapi bahagianya masih nanti. Sekarang yang dia hadapi adalah perjuangan untuk mendapatkan nilai yang selalu baik. Maka yang ada yang sekarang adalah kerja keras, susah. Tetapi dia tahu bahwa di ujungnya nanti akan ada kebahagiaan. Maka kesusahan yang sekarang ini tidak menakutkan bagi dia. Kesulitan, kerja keras tidak membebani bagi dia. Mengapa? Karena dia tahu ujungnya nanti akan ada suatu kebahagiaan. Nah, tadi dalam bacaan Injil, Yesus mengumumkan bahwa di Yerusalem dia akan ditolak, akan menderita, dibunuh. Kita dapat membayangkan betapa hati para murid seperti apa pada waktu itu. Pengumuman itu menakutkan, mengecewakan. Orang yang dianggap Mesias, yang akan menjadi penolong mereka, justru akan mati seperti seorang penjahat. Mimpi-mimpi para murid hancur. Penderitaan membuat mereka takut. Dan pada saat itu, lalu Yesus mengajak 3 muridnya naik ke gunung. Dan di gunung itulah terjadi Yesus berubah rupa. Di hadapan ketiga muridnya itu. Dia diubah rupanya di hadapan mereka. Wajahnya berseri, pakaiannya berkilauan yang melambangkan gambaran kemuliaan. Dia yang bangkit. Baru saja berbicara tentang penderitaan, tiba-tiba ditunjukkan kepada mereka tentang kemuliaan. Apa maksudnya ini? Rupanya adalah terang
yang terjadi di puncak gunung itu membuat para murid lalu hilang rasa takutnya. Yang tadi pengharapannya lenyap, sekarang mulai muncul kembali. Terang itu mampu mengatasi kegelapan batin mereka. Ternyata penderitaan dan kematian bukan akhir dari perjalanan Yesus, juga bukan akhir dari perjalanan kita. Maka kalau Yesus mengumumkan kematiannya, lalu membawa para murid ke atas gunung, ingin menunjukkan bahwa yang terjadi sesudah penderitaan adalah kebangkitan. Maka seperti ayah yang mempunyai seorang anak SMA tadi, ditunjukkan bahwa di akhir perjalanan akan ada sesuatu yang membahagiakan. Maka akhir itu menjadi penyemangat sekarang untuk menghadapi apapun, bahkan yang sulit, yang menderita, yang susah. Karena tahu di akhir perjalanan nanti ada kebahagiaan. Yesus menunjukkan di akhir nanti akan ada kemuliaan. Maka penderitaan yang hadir sekarang ini menjadi tidak menakutkan dan kita kuat menanggungnya. Maka saudara-saudariku, ini adalah sebuah ajakan untuk mengingat, terutama kita ketika melewati ujian yang sulit dalam hidup kita. Dan banyak di antara kita tahu mengalaminya, bagaimana rasanya menjalani ujian yang sulit dalam hidup kita. Penderitaan, sakit, dan apapun juga kegagalan. Tetapi Tuhan yang bangkit tidak membiarkan kegelapan itu menjadi akhir dari perjalanan kita. Ada suatu yang membahagiakan, yang mulia di akhir perjalanan kita. Yang itu membuat kita berani dan dikuatkan untuk menjalani yang sulit pada saat ini. Ini renungan kita yang pertama. Yang kedua, saudara-saudari, Yesus tadi tidak mengubah dirinya sendiri, tetapi dia diubah menjadi terang. Ia diterangi. Lalu pertanyaan kita, dari mana terangnya? Siapa yang menerangi dia? Yang membuat dia menjadi putih bersinar? Saudara-saudariku, warna putih itu adalah warna yang memantulkan semua sinar yang datang kepada dia secara sempurna, maka dia menjadi putih. Sementara gelap atau hitam itu adalah suatu benda yang menyerap semua sinar yang datang kepada dia, sehingga dia nampak hitam atau gelap. Kita juga sebenarnya mengandung semua warna dan memantulkan cahaya yang datang pada kita. Kalau kita jernih, maka kita akan memantulkan semua cahaya yang datang kepada kita. Tetapi kalau kita tidak jernih, kita kadang menyerap sebagian, memantulkan sebagian. Orang-orang kudus, para kudus itu memantulkan cahaya ilahi secara menyeluruh, secara utuh. Maka mereka memancarkan kesucian. Kita barangkali tidak sesempurna para kudus itu, sehingga ada kegelapan hitam dalam diri kita yang menyerap cahaya, yang membuat kita tidak memancarkan seluruh terang itu, sehingga cahaya kita tidak seutuhnya terang seperti Kristus. Maka saudara-saudariku, kita semua mempunyai kemampuan untuk membiarkan cahaya datang kepada kita dan memancarkan kembali. Mari kita, semakin kita membuka diri, semakin jernih hati kita, semakin kita memancarkan secara utuh sinar ilahi yang datang kepada kita. Dan kita menampakkan terang kepada banyak orang. Jangan sampai justru kita menjadi didominasi oleh hitam, menyerap semua cahaya untuk diri kita sendiri di dalam kegelapan diri kita. Ini kayaknya seperti sebuah renungan yang mengawang-awang gitu ya. Lalu apa yang harus kita buat? Yang harus kita buat adalah ini. Suatu hari ada seorang pemuda datang pada seorang dokter mengatakan begini, "Dokter,
mengapa ya saya kalau minum kopi, mata saya kok sakit seperti tertusuk sesuatu. Lalu si dokter mengatakan, coba praktekkan saudara minum kopinya gimana. Lalu si pemuda tadi mengambil satu gelas, diisi kopi, diisi air, diisi dengan gula lalu diaduk. Lalu sesudah itu dia minum. Rupanya mata tertusuk itu karena sendoknya tidak dilepaskan. Tusuk itu. Sehingga matanya terasa tertusuk. Bukan karena kopinya, tetapi karena sendoknya. Saudara-saudariku, seringkali ada sendok di dalam batin kita yang membuat hati kita sebagian gelap. Sehingga kita tidak bisa seutuhnya menikmati enaknya kopi. Tidak bisa seutuhnya memancarkan kembali sinar ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Karena ketutup sendok hitam di dalam batin kita. Mari kita lepaskan sendok itu agar kita bisa memancarkan secara utuh sinar Tuhan ilahi dalam hidup kita. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa bersabda, inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Marilah kita membuka hati kita untuk mendengarkan dia dan berdoa. Bagi gereja yang dianiaya, ya Bapa, utuslah Roh Kristus kepada mereka yang teraniaya dan tertindas, agar mereka teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih untuk selalu berjuang mewartakan karya keselamatan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, berkatilah usaha masyarakat kami dalam meningkatkan kesejahteraan umum, sehingga tetap setia dan tekun dalam mewartakan karya keselamatan-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini. Kami mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi orang-orang yang tak mampu menghadapi kesulitan hidup dan tidak percaya lagi kepada orang lain, ya Bapa, jamahlah kiranya mereka yang hampir putus asa dalam menghadapi kesulitan hidup mereka, agar dapat memperoleh kembali ketabahan hati dan bangkit kembali dalam menantikan janji keselamatan-Mu. Kami mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi kita di sini, ya Bapa, ajarilah kami selama 40 hari ini untuk mempersiapkan kedatangan kerajaan-Mu dengan berkorban diri dan bergembira atas kebahagiaan sesama sebagai Kristus Putra-Mu yang telah berkenan memberikan hidupnya bagi keselamatan kami. Kami mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Kami bersyukur ya Tuhan bersama saudari kami Fransisia Gresimi Japa yang merayakan ulang tahunnya. Semoga ia Kau berkati dengan kesehatan yang baik, kesuksesan di dalam karirnya,
dan selalu ada di dalam perlindungan-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau senantiasa membangkitkan kami dari keterpurukan kami dan menerangi kegelapan hati kami dengan sabda kasih-Mu. Maka kasihanilah kami dan kabulkanlah doa-doa kami demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. bontà abbiamo ricevuto questo pane, tutto della terra e della parola dell'uomo, lo presentiamo perché diventi per noi giustificato, che noi dobbiamo frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umili pentiti a colegi, Signore, di segreto del sacrificio. Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan iman akan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Semoga berkat persembahan ini hati kami Kau buat semakin peka akan sabda Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudahkah
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi kami putra-putrimu masa khusus yang menyelamatkan, untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, kami lebih menyatu pada hal-hal yang lebih bersifat kekal. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Saudara-saudari terkasih, sekarang mari kita bawa keluarga kita masing-masing dalam doa. Kita berdoa untuk keluarga kita. Kita doakan bersama. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan, dan kekhawatiran kami kepadamu. Sebab ketika keluarga berdoa bersama, akan tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, membuat kami sebagai keluarga semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, mau berkorban, dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu menyerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan menyambut Putra-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menjalani pertobatan kami, sehingga pada saatnya nanti kami Kau perkenankan mengalami kemuliaan Putra-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Giat PMK RI. Sehubungan dengan rencana pelantikan Dewan Pimpinan Cabang PMK RI Palembang, maka PMK RI akan mencari dana untuk pemenuhan kegiatan tersebut dengan cara berjualan makanan dan bernyanyi setelah misa hari Sabtu dan Minggu ini di lingkungan gereja. 2. Misa penyembuhan dan adorasi. Komunitas Kerasulan Kerahiman Ilahi Dekanat Palembang mengundang umat sekalian dalam misa penyembuhan dan adorasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari pukul 4 sore di Taman Belas Kasih, Podomoro. PIC Ibu Hita. 3. Sanfrades Healthy Day. Bidang Sosial Seksi Baksos Intern Paroki Panitia Paskah tahun ini menyelenggarakan beberapa kegiatan kesehatan bagi umat Paroki Sanfrades, yaitu di Plaza ada pelayanan kesehatan dan pemeriksaan laboratorium dari Lab Parahita.
Di ruang Angela Merici dan klinik Rafael, ada pemeriksaan gigi dan pencabutan gigi susu bagi anak-anak dan remaja. Di ruang Teresia, ada pemeriksaan mata. Di balai paroki, ada donor darah. Kegiatan ini akan kita adakan pada hari Minggu, tanggal 3 Maret setelah misa. PIC Ibu Sofia Mikael. 4. Lomba mewarnai dan melukis. Dalam rangka merayakan Dehunian Day dan menyambut 100 tahun kehadiran SCY di Indonesia, SCY wilayah Palembang akan menyelenggarakan lomba-lomba, yaitu lomba mewarnai untuk tingkat BIA, tingkat 1, usia TK sampai dengan kelas 3 SD. Lomba mewarnai untuk tingkat BIA tingkat kedua, usia kelas 4 sampai dengan 6 SD. Lomba mewarnai tingkat remaja, usia SMP. Lomba-lomba ini akan dilaksanakan di gereja kita pada tanggal 10 Maret mulai pukul 10 pagi. Silahkan orang tua dapat mendorong anak dan remajanya untuk mengikuti kegiatan ini. PIC Romo Wahyu SC. 5. Bazar UMKM. Seksi PSE akan menyelenggarakan Bazar UMKM pada tanggal 10 Maret. Umat yang ingin berpartisipasi sebagai peserta dalam kegiatan UMKM ini, silahkan mendaftarkan diri selambatnya tanggal 6 Maret. Tanggal 7 Maret, pukul 6 sore di ruang Angela Merici, semua peserta yang telah mendaftar diwajibkan untuk mengikuti pertemuan yang membahas mengenai pembagian lokasi, penjelasan aturan berjualan, dan lainnya. PIC Ibu Neti dan Ibu Erlinda. 6. Sumbangan pohon palma di dalam pot. Panitia Paskah menerima sumbangan pohon palma di dalam pot untuk persiapan Minggu Palma. Adapun kebutuhannya lebih kurang 20 pot. PIC Bapak Suyarno. 7. Penerimaan dana. Pada hari Selasa tanggal 13 Februari, kolekte sebesar dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Saudara-saudariku, terima kasih atas kebersamaan kita dalam doa pada pagi ini.
kita saling mendoakan, saling mendukung. Semoga kita dalam perjalanan hidup semakin dikuatkan karena kita tahu kita tidak sendirian. Terima kasih kepada semua pelayan liturgi yang melayani dengan sangat baik. Persembahan saudara-saudari, Bapak Ibu menjadi berkat bagi kita semua. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, misa sudah selesai, mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.